Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian matahari terbenam ini dimulai, untuk yang membawa handphone silakan di silent ataupun dimatikan suaranya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita buka kebaktian ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersatu teduh. Saat teduh diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 4, yang cinta pada Tuhan datanglah. Pujian nomor 4, yang cinta pada Tuhan datanglah. Yang cinta padanya datang, bersoraklah, sehantung memuji Dia, sejantung memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau, namun semua anaknya, memuji kasih-Nya, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Umat-Nya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai sorga mulia, sampai sorga mulia. Menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Kita tetap bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kesalahan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 24. Kita akan membacanya secara bertanggapan, dan 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 24. Mari kita mulai membacanya. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 24. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluat, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan penunjukan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah untukmu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga.
Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu dikaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam jantung Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua gereja karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh gereja-gereja untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu, dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan gereja-gereja dan suatu kemuliaan untuk Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan gereja-gereja bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Amin. Bersyukur untuk bacaan firman yang sudah kita baca bersama-sama. Selanjutnya mari kita menyanyikan pujian nomor 346. Oh Yesus, aku berjanji. Pujian nomor 346. Oh Yesus, aku berjanji. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Oh Yesus, ku berjanji semua
Tuhanku. Saudara-saudari, selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan pada malam hari ini yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali dan kali ketiga kita akan mencoba menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam keterangan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 3, 2, 1. 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sekali lagi kita coba hafalkan. 3, 2, 1. 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dan dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bersyukur untuk ayat hafalan ini. Saya mengingatkan untuk saudara-saudari dapat membawa pulang buletin ini agar kita dapat menghafalkannya di rumah masing-masing. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Lucy. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian. Pujian nomor 379, Terlalu Manise. Pujian nomor 379, Terlalu Manise. Dengar suara Tuhan, terlalu manise, panggil kita semua, terlalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan, terlalu manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia, terlalu manise. Kerja buat Tuhan, terlalu manise. Biar pikul salib, terlalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan, terlalu manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia, terlalu manise. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah, sumber berkat,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak-Mu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak, silakan menuju tempat sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan dengan tema pengumpulan persembahan untuk orang-orang kudus miskin di Yerusalem dengan subtema misi Titus, nasihat kepada hambanya. Kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita kembali membaca kitab suci kita dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. 8 ayat 9, 2 Korintus, kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita yang diberi kesempatan membaca, merenungkan, melaksanakan, dan menyaksikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Berikan kami kuasa Roh Kudus, berikan kami belas kasihan-Mu dengan darah Yesus. Kuduskanlah lubuk jantung kami, agar Roh-Mu bekerja dalam pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, menjadi pelaksana dan pewarta firman-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kita bersyukur kita sudah belajar 25 jenis pelayanan. Perlu kita ulang ya, supaya kita jangan lupa ya, tentang pelayanan-pelayanan yang ada di gereja Tuhan Yesus. Nah, kita sekarang akan belajar dari pasal 8-9 yang sudah dimulai minggu lalu. Ada 10 pelajaran tentang persembahan. Persembahan mengenai uang adalah hal yang sensitif untuk dibicarakan di gereja. Gereja Korintus, Paulus tidak pernah memakai persembahan mereka untuk keperluan kehidupannya. Karena hal itu sangat sensitif. Karena gereja itu banyak masalah. Nah, kalau kita melihat ya, dari pasal 8, pasal 9, itu kata-kata yang diulang itu sebenarnya adalah anugerah. Saudara-saudara, ayat 1, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia, anugerah ataupun karis yang diberikan kepada gereja-gereja di Makedonia. Nah, kata anugerah itu biasanya menyangkut keselamatan, hadiah keselamatan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya anugerah keselamatan dan anugerah pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus. Benediksi, doa berkat. Kapan Paulus menggunakan kata anugerah untuk hal mengenai persembahan? Mari kita lihat di 1 Korintus 16 ayat yang ke-1 sampai 4. Tentang pengumpulan uang untuk orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada gereja-gereja di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, yaitu pada hari Minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh,
menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru dilakukan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan. Nah, pemberianmu di situ adalah anugerahmu. Tolong diganti ya. Kata pemberian itu anugerahmu. Your grace. Biasanya anugerah itu anugerah dari Yesus. Kenapa sekarang anugerah menjadi anugerah manusia? Luar biasa ya. Karena kita menerima anugerah, kita bisa menjadi penyalur anugerah, menjadi agen dari anugerah. Agen anugerah itu agen dari persembahan. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Itu sudah Paulus lakukan. Kenapa? Karena kalau kita baca di surat Galatia, waktu dia ke Yerusalem, kita buka Galatia pasal yang kedua, ayat 10 ya. Di situ para rasul, pemimpin gereja Yerusalem, minta Paulus berkomitmen untuk melayani orang-orang tak bersunat, tetapi ada satu hal yang ditambahkan. Galatia 2 ayat 10, kita baca sama-sama. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus itu pengabar Injil, gembala sidang, pendiri gereja, dan sekarang dia menjadi apa? Orang yang mengumpulkan uang persembahan untuk diserahkan ke gereja Yerusalem yang miskin karena dianiaya dan ditindas. Ya, orang miskin itu bisa karena malas. Karena apa? Malas. Menurut studi ya di Indonesia, di Jakarta, kalau masyarakat miskin tidak ada yang datang membantu mereka, mereka generasi 1, generasi 2, generasi 3 tetap akan miskin. Nah, orang bisa keluar dari kemiskinan biasanya karena pendidikan. Dia bisa belajar ya, sekolahnya lebih tinggi ya, menjadi ya orang yang lebih berpendapatan tinggi. Nah, kita lihat ya, apakah Paulus dengan konsisten melakukannya? Kita lihat ya. Ternyata mengumpulkan persembahan bukan hanya uang yang bisa dikumpulkan, tapi ada manfaatnya untuk mereka yang memberi persembahan dan pemimpin-pemimpin gereja yang diutus, karena mereka bisa pergi ke Yerusalem. Gereja yang pertama didirikan oleh Tuhan Yesus. Di mana? Yerusalem. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kita lihat di Kisah Rasul 20 ayat 4. Paulus disertai oleh siapa? Sopater, ya, putra dari Pirus. Dari mana nih? Berea. Berea itu Makedonia, jangan lupa ya, nanti saya jelaskan ya. Dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika. Tesalonika juga Makedonia kan? Dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikus dan Trofimus. Kita kembali ke 2 Korintus pasal 8. Minggu lalu sudah dipelajari. Saudara-saudara, ayat 1, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah karis yang diberikan kepada gereja-gereja di Makedonia. Gereja Makedonia itu gereja apa? Filipi. Pertama kali dia dipakai Tuhan mendirikan gereja Filipi. Terus dia kemana? Tesalonika. Setelah itu ke Berea. 3 gereja ya. FTB ya, Filipi, Tesalonika, Berea. Jadi 3 gereja ini sangat antusias. Ya, selagi mereka ini mengalami penderitaan yang berat, tapi sukacita mereka meluap. Ini belajar tentang paradoks orang Kristen. Kita walaupun susah, tapi bisa bersukacita. Paulus di penjara susah, tapi dia bernyanyi, dilepaskan, sukacita. Paham ya? Allah kita itu adalah sumber sukacita. Kemudian dalam berbagai kesempatan, meskipun mereka itu sangat miskin. Nah, kata miskin ini diulang-ulang ya. Orang percaya tetapi miskin bukan karena malas, tapi karena mereka dianiaya. Tidak boleh jual beli, diusir dari sinagog.
dan kemiskinan di abad 1. Petanya seperti ini. Kalau kamu mau jadi pejabat, kamu belajar kemiskinan, kamu mengentaskan kemiskinan, beres kamu jadi pejabat yang bagus. Nah, kemiskinan di saat itu 75% tuh orang sangat miskin. 75% sangat miskin. Ya, Indonesia dikatakan sangat miskin itu double digit. Kalau presiden bisa turunkan menjadi single digit sudah bagus. Double digit itu bisa belasan persen. Ya, di Indonesia sangat miskin. Tapi di masa itu 75% di negara Roma dan Yunani. Nah, yang kaya berapa? 5%, yang relatif miskin seperti di mana? Di gereja Filipi, Tesalonika, Berea, relatif miskin ya. Kalau di Yerusalem sangat miskin. Itu 10%. Nah, sekarang penelitian di Amerika. Ya, Amerika itu negara yang banyak survei ya. Orang yang membantu orang sangat miskin, apakah orang kaya atau orang yang miskin? Ternyata orang kaya uangnya membantu orang miskin kalah dengan orang miskin, orang yang biasa-biasa membantu orang yang sangat miskin. Contohnya, ya, waktu ayah saya masih gembala sidang di Siantang, ada yang namanya World Vision, ya, membagikan beasiswa untuk orang-orang tidak mampu. Dan menurut kesaksian, yang mengumpulkan uang itu untuk orang tidak mampu di Indonesia bukan orang miskin bukan orang kaya Amerika, tapi mereka orang biasa. Bagaimana mereka bisa punya uang untuk mengirimkan uang mereka membantu orang-orang miskin di Indonesia? Karena mereka berkorban. Berkorban. Pengorbanannya bagaimana? Kalau mereka makan 3 kali, nah mereka tidak makan 3 kali, makan 2 kali. 1 kali makan, tidak dimakan, uangnya disisihkan untuk membantu orang. Nah, jadi di sini mereka gereja Filipi, Tesalonika, Berea, mereka mendesak Paulus dan kawan-kawan supaya turut ya memberikan persembahan, supaya ada persekutuan, ada pelayanan dalam mengabarkan Injil dan mendirikan gereja. Kalau persembahan ini dipakai untuk penginjil, mengabarkan Injil, ada orang percaya, gereja itu berdiri, itulah misinya Yesus. Misinya apa? Paulus itu bergerak kemana saja, hanya punya satu tujuan, memberitakan Injil dan mendirikan gereja dan mengajarkan seluruh firman Tuhan. Tidak ada yang lain di otak dia. Itu Paulus loh. Nah, makanya dia diizinkan Tuhan menulis berapa surat? 14 surat itu gereja dan apa? Gembala-gembala sidang yang dia didik. Oke, nah kita lihat ya. Aku bersaksi ya bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka dengan kerelaan sendiri. Jadi kita kalau memberi harus rela, meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh. Nah, kata anugerah di pasal 8, pasal 9, 10 kali. Berapa kali? 10 kali. Dan nama Titus 3 kali. Berapa kali? Ya, 3 kali. Ya, kita baca di pasal ya ini ada 3 kali. Nanti kita belajar tentang Titus ya. Supaya mereka diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5 ya, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan, mereka memberikan diri mereka sendiri. Jadi begini ya, kalau kita mau memberi persembahan, kita sendiri dipersembahkan pada Tuhan dulu loh. Kalau kita dipersembahkan pada Tuhan, semua yang kita miliki itu miliknya Tuhan. Nggak ada masalah ya. Jadi Yesus ya memberikan dirinya, tadi yang kita baca ya. Jadi Paulus juga memberikan dirinya. Kalau dia sudah memberikan dirinya, segala sesuatu, dirinya, uangnya, hartanya untuk pelayanan, maka kamu lihat ya, gereja-gereja yang dia layani bisa mencontoh Yesus, bisa mencontoh Paulus. Jadi Paulus itu habis-habisan dalam pelayanan. Jadi orang yang percaya Yesus melalui pelayanan dia ingin ikut tuh sama dengan dia.
Nah, pertama-tama mereka memberi diri mereka kepada Allah. Jadi kalau misalnya kamu bilang ya kamu memberikan diri kepada Allah, itu belum ya tuntas. Dilanjut dengan apa? Mereka kemudian oleh karena kehendak Allah memberikan diri kepada kami. Jadi jelas ya, persembahan ini memang diberikan kepada Allah, tapi persembahan ini dikelola oleh hamba-hamba Tuhan. Bukan untuk disimpan di bank, tapi dipakai di Yerusalem. Kenapa? Kalau kamu kirim uang ke Yerusalem, sebentar saja habis. Karena kalau kamu baca Kisah Rasul pasal 6, di Yerusalem itu banyak janda-janda yang memerlukan ya MBG, makan bergizi gratis. Ya kan? Makanya dipilih diaken, ya diaken untuk mengumpulkan uang, membelanjakan uang, menyiapkan makan untuk para janda. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa banyak orang mau di Yerusalem ya? Nah karena pada zaman itu orang Israel, mereka suka ya ke Yerusalem, kalau bisa mati di Yerusalem. Makanya menjadi tempat yang populer. Nah ada cerita begini, orang Israel kalau dikubur, kiblatnya itu ke Yerusalem. Jadi kepalanya ya bisa menghadap ke tempat yang lain, tapi begitu dia bangun, nah dia menghadap Yerusalem. Karena mereka akan bertemu dengan Kristus ya di Yerusalem pada saat Kristus datang. Itu orang Israel. Ya bukan hanya mereka di zamannya Daniel berdoa kiblat ke Yerusalem, matinya pun dikubur berkiblat kemana? Ke Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat ya. Ayat 6-7. Titus, ya misinya apa? Dia mempunyai misi menasihati orang di Korintus. Ya, pelajaran kita hari ini dua hal saja. Yang pertama ayat 6, satu hal. Sebab itu kami mendesak, kata mendesak ini menasihati Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih. Nah, pelayanan kasih itu juga terjemahan dari, tolong diingat di situ, anugerah. Jadi banyak kata pelayanan kasih itu terjemahan dari grace, karis. Jadi kata anugerah 10 kali ya dalam pasal 8 dan 9. Yang diterjemahkan pelayanan kasih. Kemudian di ayat yang ke-16 diterjemahkan dengan syukur ya, tolong ditandai ya. Syukur itu anugerah. Oke. Nah, kemudian ayat 19 ada pelayanan kasih. Ya, jadi diterjemahkan sebagai pelayanan kasih, sebagai syukur. Ya, ayat yang ke-9 pasal 9 ayat 15, syukur kepada Allah, anugerah ya kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Oke, jadi kata anugerah itu dipakai di pasal 89 sebanyak 10 kali. Sekarang kita belajar tentang Titus. Siapa Titus? Ya, Titus, dia mulai muncul namanya, itu kita buka di Galatia. Galatia pasal yang ke-2. Ya. Galatia 2 ayat 1 sampai 4. Jadi ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem, yang ikut dengan dia itu ada Timotius dan Titus. Tetapi Titus, kamu kalau baca di ayat 1, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa. Jadi Titus ini dia bukan orang Yahudi, tapi dia orang Yunani, orang Barat. Ya, seperti Lukas. Kemudian kita lihat selanjutnya nama Titus pun ayat 3 disebut ya. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, orang bule. Nah, karena dia bule, ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ya, sedangkan Timotius karena mamanya Yahudi, bapaknya bule, dia harus disunat supaya tidak menjadi batu sandungan. Jadi Titus ini sudah sejak Paulus mulai melayani dengan Barnabas, partner pelayanan yang pertama, Titus sudah ikut rombongan Rasul Paulus. Ya, ke Yerusalem waktu itu kapan itu? Ya, Kisah Rasul 15, sidang Yerusalem. Ini Titus ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Paulus menulis 3 surat, kepada Timotius 2 surat, kepada Titus 1 surat. Karena Titus itu seorang gembala sidang. Mari kita buka surat Titus. Nah, Titus ya didesak ya oleh
rekan-rekannya Paulus ya supaya bersedia mengunjungi Korintus. Titus ya, pasal yang pertama ayat 4. Jadi dia menulis surat kepada Titus, putraku yang sah menurut iman kita bersama, anugerah dan damai dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Nah, kenapa Titus ya mendapatkan surat? Ya, zaman dulu orang sekolah tidak ada ijazahnya kan? Ya, orang tidak ada ijazah dari sekolah Alkitab yang menandai pendidikannya sudah selesai. Kalau sekarang kan ada. Ya, orang ke sekolah Alkitab, selesai sekolah Alkitab mendapatkan ijazah. Ya, sebagai bukti dia sudah selesai belajar, bisa diutus untuk melayani. Pada zaman dulu tidak ada. Jadi Paulus harus menulis surat untuk Timotius dan Titus, ya, bahkan surat Filemon. Surat apa? Filemon. Surat Filemon itu singkat. Karena surat itu dipegang oleh Onesimus. Oleh siapa? Budak yang menjadi penginjil penggembala sidang. Dia pegang terus tuh. Saya pernah lihat satu film, dia orang bule. Dia selalu membawa surat di kantong dia. Kenapa dia bawa? Suratnya itu dari Presiden Amerika. Dari mana? Nah, ada tulisan tangannya, ada tanda tangannya. Nah, jadi dia tunjukkan ya bahwa Presiden kenal dengan dia. Jadi Titus, dia sudah bersama Paulus sejak awal, kemudian dia percaya dan dibina menjadi gembala sidang penginjil oleh Paulus sendiri. Nah, sekarang yang ketiga, Titus membawa surat ke Korintus. Suratnya surat teguran loh. Surat apa? Surat Paulus ya, marah-marah apa? Orang kalau kena marah biasanya bagaimana responnya? Jengkel kan? Gak ada orang dimarahi merasa senang ya. Jadi dia membawa surat yang kedua disebut surat yang hilang ya. Itu tidak ada lagi ya di Alkitab, surat Paulus ada yang hilang karena saking kerasnya itu ya. Kita nggak tahu bagaimana isinya. Dan bukan hanya itu, kalau orang kamu marahi itu belum cukup loh. Karena kamu marahi dia, kemungkinan dia marah sama kamu. Setelah itu bagaimana? Kita harus berdiplomasi lagi supaya marahnya reda, pikirannya sejuk, dia berpikir lagi. Oh, ternyata benar loh. Apa yang dinasihati itu sesungguhnya benar. Contoh ya, kamu mau jadi pemimpin harus seperti itu. Siapa dia? Orang tuh namanya Naaman. Jenderal, ya kan? Begitu sampai di Israel, Elisa tidak buka pintu. Terus Elisa bilang sama dia apa? Muncul saja wajahnya enggak, suaranya dia dengar. Kamu Naaman, walaupun kamu jenderal, dia enggak buka pintu. Kamu pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Langsung apa dia? Naik darah. Pertama apa? Sudah kurang ajar, enggak buka pintu. Suruh saya mandi, sungai di Syria tuh lebih bagus daripada sungai Yordan. Terus waktu dia marah, siapa? Asistennya, budaknya bilang apa? Bos, jangan marah bos. Perintahnya gampang kan? Pergi mandi saja. Akhirnya dia dingin, lubuk jantungnya dia pergi. Itulah kalau kita kasih orang nasihat. Pertama kita kasih tahu, dia langsung ngamuk apa? Setelah ngamuk apa? Perlu kita namanya PR ya, public relation. Nah, public relation. Ya, di gereja juga terjadi, orang bisa bertengkar, tapi kamu harus ya bisa melembutkan orang yang sedang marah sehingga dia berpikir, oh saya ternyata salah loh, harusnya saya begini. Itulah kerja Titus. Ya, dia bawa suratnya banyak teguran, tapi dia berhasil loh meyakinkan orang di Korintus hingga mereka banyak yang bertobat. Tugasnya di Korintus itu bagus, sehingga dikirim lagi sekarang bukan hanya menyelesaikan masalah, sekarang mengumpulkan uang persembahan. Jadi sekarang yang pertama pelajarannya adalah apa? Desak Titus supaya Titus mau pergi ya menyelesaikan pelayanan yang disebut ya pelayanan anugerah. Mari kita lihat lagi ayat 6. Sebab itu kami menasihati Titus supaya ia mau berkunjung kepada kamu. Nah,
dan menyelesaikan pelayanan kasih itu apa? Anugerah. Karis. Nah, karena kita menerima anugerah dari Tuhan, anugerah kita dalam bentuk yang lain bisa kita bagikan. Karena mereka sudah membagikan anugerah-anugerah Allah yang lain, dan sekarang yang masih kurang hanya satu, yaitu uang mereka harus sampai ke Yerusalem. Sebagaimana ia telah memulainya. Ia sudah memulai kan, tapi sekarang dia harus pergi lagi mengumpulkan persembahan. Ya. Pelajaran pertama apa? Desak Titus. Ternyata dalam pelayanannya perlu juga ya orang didesak-desak ya. Ya, karena gereja itu terkenal banyak problem ya. Sehingga ya banyak yang tidak ya dengan rela pergi melayani ke sana. Pelajaran kedua, ayat 7. Deposito. Deposito apa? Deposito persembahan ke dalam bank sorga. Ya, ayah saya sering berkata kan, kalau bank sorga cabangnya ada di tempat di mana tidak ada bank-bank dunia. Contohnya di Hanura Permai kan, tidak ada ATM kan, nggak ada bank kan, waktu kita kebaktian. Tapi ada apa? Ada bank siapa? Bank surga. Karena kalau kamu memberi persembahan, uang kamu tuh tidak hilang kan? Yesus mengatakan apa? Kumpulkanlah hartamu di surga. Caranya apa? Berikanlah persembahan. Nah, persembahan yang dilakukan oleh gereja di daerah Makedonia itu dari kekurangan mereka loh. Mereka ini miskin, tapi bisa memberi kepada orang yang lebih miskin. Contohnya apa? Yesus waktu orang memberi persembahan, Yesus menunjukkan persembahan dari semua orang pada muridnya. Dan Yesus bertanya, persembahan siapa yang paling banyak? Masih ingat? Ada orang kaya memberi banyak, ya waktu itu ada kotak ya, kalau orang uang banyak ditaruh pasti bunyinya kencang, plung gitu ya. Nah, tapi kalau uangnya sedikit, teng. Yang memberi paling banyak ternyata janda miskin. Dia punya 2 peser uang, dan semua itu dari apa? Dari kantongnya, dompetnya yang sudah apa? Begitu dia keluarkan uang, dompetnya apa? Kosong. Nggak ada lagi uang. Ya, ini janda loh, karena dia uangnya habis untuk pergi keluar makan pun dia nggak ada lagi. Tapi apakah Tuhan tidak menyediakan makanan untuk dia? Saya percaya tidak. Ya, ini janda miskin. Jadi gereja Filipi, Tesalonika dan Berea itu harus ya memberi persembahan, dan kita juga ya harus ya walaupun kita terbatas kita memberi persembahan pada Tuhan. Nah, sekarang yang berikutnya 7. Maka sekarang seperti kamu sudah kaya. Jadi bukan kaya dalam bahasa Yunani yang biasa dipakai ya. Kata kaya Yunani itu adalah planet Pluto. Planet apa? Pluto ya. Ya, Pluto. Jadi kata kaya dipakai ya dalam bahasa Yunani itu planet Pluto. Ini bukan. Ini adalah dalam bahasa Yunani adalah periseuo. Ya. Apa arti periseuo? Periseuo artinya kamu diberi ya, kamu nggak punya, kamu diberi, kemudian dari pemberian itu saking banyaknya melimpah. Saya nggak punya uang, tapi saya diberi uang oleh Tuhan, dan uang saya pakai lebih dan saya berikan pada orang lain. Itu maksudnya. Nah, mereka itu sebelumnya ya bukan orang yang punya, tapi sekarang mereka berlimpah dalam hal apa? Coba lihat di kamu ya. Ada 5 hal, tapi masih kurang satu. Berlimpah dalam iman. Dalam apa? Apa itu iman? Ya, iman tuh percaya pada Tuhan, percaya pada firman-Nya ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah sendiri. Mari kita buka 1 Korintus pasal 2 ya. Dalam surat kepada gereja yang sama, Paulus melukiskan tentang iman. Ayat 5 kita baca. Ayat 5 dari pasal 2 1 Korintus 1, 2, 3. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Jadi iman itu selalu bersandar pada Tuhan. Kamu sudah bersandar dan sekarang kamu mengajak orang bersandar pada Tuhan, sudah melimpah. Kedua, kamu
kaya, ya, melimpah di sini ya, bukan kaya tapi melimpah dalam hal perkataan. Ya, ini logos ya, firman Tuhan. Penting ya, firman Tuhan ini harus kita baca, read ya, harus kita rimak, kita garis bawahi, ya, kita apa? Garis bawahi. Jadi Alkitab itu bukan hanya ada di handphone kita, ingat baik-baik ya. Bukan hanya di handphone, tapi kita harus punya Alkitab yang manual, yang bisa kita warnai, kita beri tanda. Read, kedua rimak, ya. Yang ketiga, remember. Apa gunanya kamu read, kamu rimak, tapi lupa? Remember. Yang keempat, relate, ya, laksanakan. Jadi kalau 4 hal ini, ya, firman Tuhan itu kita baca, kita kasih garis bawah, ya, kita hafal, kita laksanakan, maka ya seperti gereja Korintus, ya bukan hanya kita, tapi melimpah kepada orang lain. Nah, itu dalam pasal 1 ayat 5 dari sama kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 5. Mari kita baca. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Diulang kan? Kamu sudah kaya, sudah melimpah. Jadi sebelumnya kamu nggak punya firman Tuhan. Sekarang kamu diberi, dan kamu sekarang bukan hanya punya firman, kamu bisa beritahu pada orang lain. Nah, jadi kita sudah lihat ya, ada perkataan dan pengetahuan yang perlu kita sampaikan. Ya, kata-katanya sudah di sini, pengetahuannya tuh di sini dan di sini. Kalau perkataan itu hanya di sini, di dalam Alkitab, tidak di sini, mana bisa keluar? Betul nggak? Ya, jadi kita harus menghafal firman. Ya, jadi hafalan ini bukan sekedar hafalan biasa. Kamu bawa pulang, kamu hafal. Ya, baru bisa berlimpah pada orang lain. Jadi yang pertama, kaya dalam hal, melimpah dalam iman, dalam perkataan pengetahuan. Nah, yang berikutnya, kalau kita lihat ya, dalam kesungguhan untuk membantu. Sebenarnya dalam bahasa asli hanya satu kata, spude. Ya, spude itu bisa berarti bukan hanya bersedia membantu, tapi orangnya itu gesit, ya, gerak cepat. Kenapa gerak cepat? Karena antusias. Apa? Ada orang nggak antusias ya, antusiasnya nggak tahu apa. Tapi kita harus antusias dalam urusannya Tuhan. Kalau ada urusan Tuhan, kita antusias ya untuk menyelesaikannya. Antusias. Kemudian yang berikutnya bukan hanya antusias, rajin. Ya, rajin tuh hari ini antusias, besok antusias. Dan kita orang yang sungguh-sungguh. Ya, spude ya. Jadi kamu sudah berlimpah dalam kesungguhan. Yang kelima, kamu juga sudah terkenal karena kasih. Ya, kasih di sini kasih agape yang sudah sering dijelaskan, ada 15 kriteria di 1 Korintus 13. Apa itu? 8 jangan dan 7 harus. Kita mulai dengan yang harus. Harus panjang sabar. Nah, kemudian harus baik, berbelas kasihan, membantu orang. Yang ketiga, harus happy atas kebenaran. Kemudian setelah itu ada 4 yang terakhir, yaitu dapat tutup segala sesuatu. Artinya kasih itu bisa menutupi kesalahan. Kalau ada yang bersalah, kita bawa dia bertobat, jadi darah Yesus, kasih Yesus bisa menutupi ya kesalahan yang terjadi. Tutup segala sesuatu. Setelah tutup segala sesuatu, kita bagaimana? Taat segala firman Tuhan. Setelah taat firman Tuhan, kita percaya janji Tuhan, ya, trust ya kepada janji Tuhan. Yang terakhir, kita dapat tanggung penderitaan Tuhan. Kemudian ada 8 yang jangan, dari A sampai I. Masih ingat A-nya apa? Jangan angkuh, jangan bual, jangan cepat marah, jangan dendam, jangan egois, jangan gak sopan, jangan happy atas ketidakadilan,
Yang terakhir I, jangan iri. Jadi ada 15 kriteria kasih. Mereka sudah berlimpah dalam iman, berlimpah dalam perkataan firman Tuhan, berlimpah dalam pengetahuan, berlimpah dalam kesungguhan, berlimpah dalam kasih. Ada satu yang kurang. Apa itu? Anugerah yang disebut di bagian terakhir. Terhadap kami, kasih kamu terhadap Allah dan kasih kamu terhadap kami. Nah, demikian juga hendaknya kamu yang melimpah kaya dalam bukan pelayanan kasih, anugerah ini. Anugerah ini. Jadi kumpulkan persembahan, ya. Kemudian dicatat. Setelah itu, setelah cukup, Paulus itu pelayanannya selalu ya, dia akan mengunjungi kota Yerusalem. Bisa dalam perayaan Pentakosta dan sebagainya, dan dia akan membawa persembahan itu bersama utusan gereja Korintus ya, dengan surat dan sebagainya. Ya, bukan hanya tadi kita baca di pasal 20 ya, dia menuju Yerusalem membawa persembahan, tapi di pasal ya, 24 juga. Ya, kalau kita lihat ya, Paulus sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa begitu? Karena Yerusalem itu dikenal sebagai orang-orang kudus, tapi miskinnya ekstrim. Ya, miskinnya apa? Ekstrim. Sangat banyak ya. Jadi kita hari ini sudah belajar dua hal saja. Desak Titus. Yang kedua, Titus harus mengumpulkan deposito, ya, persembahan dari gereja Korintus untuk disampaikan ya, kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang percaya di Yerusalem. Ya, zaman dulu kan tidak ada kiriman uang kan. Jadi uang itu harus dibawa secara fisik. Zaman dulu uang itu dalam bentuk apa atau enggak? Bukan kertas. Ya, tapi perak apa? Nah, perak. Kalau uangnya kecil perak, kalau uangnya besar emas. Itu yang dibawa loh. Ya, ke Yerusalem, dan Yerusalem dipakai, langsung loh dipakai ya. Tidak orang Yerusalem tuh ya taruh di bank, langsung habis tuh untuk beli makan dan sebagainya. Itu yang penting ya. Kalau gereja persembahannya ya bisa dipakai, sangat-sangat membantu. Nah, kami baru melayani hari Sabtu yang lalu. Ada seorang bapak yang sakit dan tidak ya, punya uang. Dan waktu uang dari gereja diberikan pada dia, saya lihat wajahnya loh, langsung dia terharu. Langsung apa? Terharu. Padahal uang yang diberikan tidak banyak. Ya, seperti gereja kita, kalau ulang tahun tidak ada persembahan yang diberikan oleh saudara kita. Berapa jumlahnya? Yang sekarang kita tukar 3.000 Singapura dolar. Ya kan? 3.000. Ya, kita tukar, itu bisa mengcover ya biaya untuk hari ulang tahun. Tapi tahun ini kita bersyukur ada yang memberikan persembahan makanan 10 juta, sehingga 30 juta lebih itu tidak kita pakai untuk membeli makanan. Dan kita punya kebutuhan juga kan, langsung kita pakai untuk apa? Mengganti AC 12 juta, kamera 12 juta. Ya kan? Uang Tuhan harus langsung dipakai loh. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Kenapa dia bilang kumpulkan, waktu aku datang, ayo kita pergi langsung serahkan ke sana. Sampai di Yerusalem orang melihat uang itu, langsung apa? Seperti bapak yang kemarin menerima uang, mukanya langsung apa? Terharu apa? Terharu. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu beri minum pada seorang karena dia muridku, kamu memberi minum kepada siapa? Kepada aku. Itulah persembahan. Ya. Kita bersyukur kita bisa belajar 10 hal loh persembahan loh. Berapa hal? 10. Pelayanan berapa? Jicap go. Jadi belajar melayani, belajar memberikan persembahan. Persembahan yang paling baik apa? Menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Menyerahkan diri apa? Menjadi hamba Tuhan. Belajar di sekolah teologi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus sudah Engkau kirim menjadi persembahan korban untuk kami. Sehingga teladan Tuhan Yesus dilaksanakan
dan diikuti oleh Paulus dan kawan-kawan. Dan juga gereja-gereja di zaman perjanjian baru, baik gereja Makedonia dan gereja Korintus di Akhaya. Kami juga Bapa, gerejamu di bumi Katulistiwa, Engkau tolong supaya kami bisa melaksanakan hal yang sama. Tapi kami sadar kami banyak kekurangan, ampunilah dosa kami dan kuatkanlah kami supaya kami bisa menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Demikianlah doa kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pujian kita yang terakhir 90 lagu Natal, dengar malaikat nyanyi. Kiu Sip Siu, lagu Natal 90. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang. Kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya, dengar berita suka bagi segala bangsa. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Bersama ke Bethlehem melihat bayi mulia, bertelut dan menyembah Juru Selamat manusia. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu menerima berkat dari Tuhan kita. Kiranya anugerah keselamatan, bahkan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan Tuhanmu melindungimu.